Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai remote access server. Nah, di sini akan ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada SSH to Debian Ubuntu server. Yang kedua ada merubah default port SSH. Yang ketiga ada allow users pada SSH. Yang keempat ada konsep private public key. Yang kelima ada konfigurasi SSH dengan private public key. Yang keenam ada konsep authorized keys. Yang ketujuh ada konfigurasi public key manual. Nah, yang kedelapan ada private public key pada Windows Part 1. Dan yang kesembilan ada private public key pada Windows Part 2. Yang ke-10 ada remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Yang ke-11 ada disable password authentication. Yang ke-12 ada generated private public key pada router Debian. Dan yang terakhir ada SSH agent SSH act. Oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu server. Nah, kita akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Nah, di sini kita akan coba buka klien Ubuntunya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba cek ping terlebih dahulu. Kita akan coba cek ping ke IP server Debian. Kita ping 10.10.10.2. Kita enter. Nah, lalu kita coba ping ke server Ubuntu. Kita enter. Ini juga berhasil. Di sini kita akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian terlebih dahulu. Nah, caranya adalah di sini kita bisa ketikkan SSH, kemudian nama user dari server Debiannya. Pada server Debian menggunakan user Nadia, kemudian add IP dari server Debiannya 10.10.10.2. Kita enter. Lalu kita yes. Nah, di sini kita masukkan password dari server Debiannya. Oke, ini sudah bisa. Nah, dan perhatikan bahwa di sini namanya telah berubah ya teman-teman, menjadi server 1 Debian. Nah, di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu desktop atau client. Nah, kemudian kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Nah, caranya kalian bisa exit terlebih dahulu, atau kita coba klik tanda panah saja untuk menambahkan terminal baru yang ini. Kita klik. Di sini sama seperti sebelumnya, SSH, kemudian user dari Ubuntu servernya yaitu Nadia, kemudian add, kemudian kita masukkan IP-nya. Kita enter. Kita yes. Lalu kita masukkan password usernya. Oke, sekarang kita berhasil masuk. Di sini namanya telah berubah, atau kita telah berhasil meremote server Ubuntunya. Nah, tetapi jika kalian ingat kembali pada awal proses instalasi, kita dimintakan untuk mendownload yang namanya OpenSSH. Nah, jadi saat itu kita coba mencentangnya sehingga kita bisa melakukan remote SSH pada server Debian maupun server Ubuntu. Nah, misal kalian saat itu tidak mendownload OpenSSH-nya, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Kita coba buka server Debian-nya terlebih dahulu. Nah, kita ini masuk ke root terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kemudian kalian bisa menuliskan komen apt install OpenSSH server. Di enter. Nah, nanti kalian baru bisa melakukan SSH-nya. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah, jika kita mencoba remote dari host OS, misal kita menggunakan putih. Nah, secara default port SSH-nya itu adalah port 22. Atau kita coba buka aplikasi putihnya. Nah, di sini perhatikan bahwa secara default SSH-nya ialah port 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya. Seperti kita bisa terkena yang namanya brute force, di mana brute force adalah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Nah, oleh sebab itu kita di sini bisa menambahkan atau mengubah
portnya. Nah, nanti kita akan coba merubah default portnya. Misal yang sebelumnya 22, kita akan coba merubah atau menambahkan angkanya. Nah, langsung saja kita masuk ke klien Ubuntu-nya. Nah, untuk cara merubah portnya, di sini kita bisa melakukan SSH terlebih dahulu ke server Debian-nya, yaitu SSH usernya, lalu add, nah lalu masukkan IP-nya, nah kita enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, perhatikan di sini kita telah meremote server Debian-nya. Nah, untuk caranya di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan nano/etc/sshd_config. Kita enter. Oke, perhatikan di sini secara default portnya adalah 22. Nah, untuk cara merubah portnya, kita bisa hapus tanda pagarnya terlebih dahulu. Kemudian misal kita ingin menambahkan angkanya, di sini misal kita tambah 11, jadi port 2211. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita perlu merestart sistemnya. Jadi di sini kita bisa ketikkan systemctl restart SSH. Kita enter. Nah, oke, di sini jika kita coba keluar, nah, oke, perhatikan di sini bahwa kita ada pada user Nadia. Nah, di sini kita akan coba meremote ke server Debian-nya, yaitu SSH, lalu usernya, lalu add, masukkan IP-nya, lalu kita enter. Nah, perhatikan bahwa dia error, atau di sini terdapat peringatan connection refused. Nah, jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Nah, maka kita di sini perlu menambahkan port yang sudah kita ubah atau kita tambahkan. Nah, caranya di sini kita bisa ketikkan seperti sebelumnya. Di sini kita bisa menambahkan min_p atau port, kemudian portnya sebelumnya kita menambahkan port 2211. Lalu kita enter. Lalu masukkan passwordnya. Enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita berhasil meremote server 1 Debian-nya. Nah, kita lanjut ke server Ubuntu-nya. Jadi kita akan coba mengubah atau menambahkan default portnya. Sama seperti sebelumnya, kalian bisa melakukan SSH terlebih dahulu ke server Ubuntu-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke server Ubuntu-nya. Di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita nano/etc/ssh/sshd_config. Lalu kita enter. Lalu kita lihat bahwa di sini default portnya masih 22. Di sini kita bisa hapus tanda pagarnya. Lalu di sini kita ubah atau tambahkan angka dari portnya. Misal di sini kita tambahkan 11. Jadi 2211. Kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita lakukan restart systemctl restart SSH. Kita enter. Nah, lalu kita exit. Nah, di sini kita sudah masuk ke user Nadia yang client. Nah, di sini kita coba lakukan remote SSH ke server Ubuntu, yaitu SSH nama usernya, add, masukkan IP-nya, lalu enter. Nah, maka perhatikan di sini untuk port 22 itu connection reverse ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa login menggunakan port 22, maka kita di sini bisa menambahkan portnya, yaitu min_p, portnya 2211, lalu kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini kita telah berhasil meremote server Ubuntu-nya. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu allow users pada SSH. Nah, kita akan coba mengallow atau hanya mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Nah, di sini kita akan coba pada server Debian. Kita clear saja dulu. Nah, oke, misal kita memiliki server. Nah, di mana server tersebut memiliki banyak user. Nah, untuk beberapa alasan keamanan, kalian mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu. Jadi, kita ketikkan saja add user, kemudian nama usernya misal Nadia2. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan password untuk user Nadia2-nya. Enter.
lalu kita tuliskan kembali. Nah, di sini untuk full name-nya atau deskripsinya kalian bisa enter saja seperti ini. Kemudian Y, enter. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk user router yang telah ada, di mana komennya yaitu cat/etc/passwd. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user Nadia, kemudian user yang kita buat sebelumnya yaitu Nadia 2. Nah, di sini kita coba buat satu user lagi. Jadi add user, kemudian nama usernya Nadia 3, lalu enter, lalu masukkan passwordnya, enter, masukkan lagi, enter saja, lalu Y. Di sini kita coba cek lagi cat/etc/passwd. Kita enter. Nah, oke, di sini perhatikan bahwa di sini kita memiliki 3 user, di mana user pertama adalah Nadia, kemudian user kedua ada Nadia 2, dan yang terakhir Nadia 3. Sekarang kita akan coba mengizinkan SSH hanya untuk user Nadia. Nah, user Nadia 2 atau user Nadia 3 itu pasti bisa melakukan SSH atau remote ke server Debian kita. Nah, di sini kita akan coba melakukan SSH menggunakan user Nadia 2. Jadi, SSH usernya Nadia 2, lalu add, masukkan IP-nya, lalu mint portnya, lalu enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita telah login atau berhasil meremote server Debian menggunakan user Nadia 2. Sekarang kita coba menggunakan user Nadia 3. Itu SSH Nadia 3. Lalu masukkan passwordnya seperti ini, lalu enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa masuk atau meremote server Debian menggunakan user Nadia 3. Nah, di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya bisa dilakukan oleh user Nadia saja. Nah, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan nano/etc/ssh/sshd_config. Kita enter. Nah, di sini untuk menambahkan allow access itu kita bisa menambahkan di mana saja. Tetapi di sini kita coba untuk menambahkan di bawah portnya. Kita enter. Nah, di sini kita bisa tuliskan allow users. Kemudian nama usernya, karena di sini kita hanya ingin mengizinkan user Nadia saja, maka di sini kita bisa tuliskan Nadia. Kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita restart sistemnya, systemctl restart SSH, kita enter. Nah, sekarang kita coba login SSH menggunakan user Nadia 2. Seperti ini, kita enter. Nah, oke, perhatikan ini permission denied atau permission ditolak. Jadi kita tidak bisa login menggunakan user Nadia 2. Padahal tadi saya telah menuliskan passwordnya sesuai password saya. Di sini kita coba lagi untuk user Nadia 3. Kita enter, lalu coba masukkan passwordnya. Nah, perhatikan dia ditolak. Kita coba lagi. Nah, ini ditolak lagi. Padahal password yang saya masukkan itu password yang benar. Di sini kita ditolak lagi. Tetapi jika kita coba login menggunakan user Nadia, kita coba enter. Nah, perhatikan di sini user Nadia-nya bisa login atau bisa meremote server Debian-nya. Jadi untuk user Nadia 2 dan Nadia 3 itu ditolak atau tidak diizinkan melakukan remote ke server Debian kita, dan yang diperbolehkan hanya user Nadia saja. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Nah, sebelumnya jika kita coba melakukan remote atau melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian, itu menggunakan yang namanya user dan password. Nah, di sini kita bisa coba lagi. Jadi di sini untuk melakukan remote, untuk menggunakan usernya apa, kemudian masukkan IP-nya, kemudian portnya, kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, perhatikan di sini untuk login atau meremote server Debian-nya itu kita menggunakan usernya, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini sebenarnya tidak aman.
Nah, untuk SSH itu ada metode autentikasi yang lebih aman. Nah, nanti kita akan coba membuat yang namanya private key dan public key. Jadi, nanti pada Ubuntu client itu kita akan membuat yang namanya private key dan juga kita akan membuat yang namanya public key. Nah, ibaratkan seperti ini. Jadi, pada private key digunakan sebagai kunci. Jadi, digunakan untuk login ke public key. Nah, misal di sini saya analogikan sebagai kunci. Kemudian untuk public key di sini ada gembok dan kunci. Di mana nanti public key-nya ini kita akan berikan ke server Debian-nya. Nah, maka nanti pada server Debian itu yang bisa login atau yang bisa menerima server Debian-nya hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang buat sebelumnya pada klien Ubuntu-nya. Nah, jadi lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user maupun password, tetapi kita login menggunakan private key ke public key-nya. Jadi lebih aman atau lebih secure karena yang bisa masuk atau yang bisa meremote server Debian nanti itu hanya yang memiliki kunci dari gemboknya atau kunci dari public key-nya, itu private key yang kita buat nanti. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key. Kita akan coba mengkonfigurasi SSH menggunakan private key dan public key. Di sini kita akan coba mengkonfigurasinya pada server Debian. Jadi pada Ubuntu client-nya, untuk cara membuat private key atau public key-nya, di sini kita bisa mengetikkan komen SSH strip keygen, lalu kita enter. Perhatikan bahwa di sini nanti file itu akan disimpan di direktori home, kemudian slash Nadia, di mana ini itu direktori user Nadia kita, kemudian .ssh slash id underscore rsa. Nah, jadi intinya nanti filenya akan disimpan pada direktori .ssh, dimana jika file yang diawali dengan titik seperti ini, itu artinya adalah hidden file atau hidden folder. Jadi kita tidak bisa melihat kecuali nanti kita akan coba melihat menggunakan min a. Di sini kita bisa enter saja. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase, di mana untuk passphrase itu beda dengan password pada umumnya. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi nanti sebelum kita masuk ke private key-nya atau menggunakan private key-nya, jadi passphrase itu digunakan sebagai password-nya. Nah, di sini kita bisa mengosongkannya, tetapi jika kita mengosongkan, maka nanti orang lain itu bisa private key kita dan bisa meremote server milik kita. Nah, oleh karena itu, di sini saya tekankan untuk mengisinya, misal sebagai contoh, di sini kita isi 1, 2, 3, 4, 5 saja. Kemudian kita masukkan lagi passphrase-nya. Kita coba ls. Nah, perhatikan di sini tidak terdapat yang namanya .ssh. Nah, di sini kita coba ls min a. Perhatikan di sini terdapat file .ssh. Jadi ada direktorinya .ssh-nya. Nah, di sini kita coba ls.ssh, lalu kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat id underscore rsa. Ini ialah private key kita, sedangkan id underscore ssa.pub ini ialah public key kita. Jadi nanti id rsa ini kita akan copy ke server Debian-nya. Nah, untuk cara mengkopinya di sini kita bisa ketikkan ssh strip copy strip id lalu min p, kemudian portnya 2211. Kemudian user dari server Debian-nya yaitu Nadia, IP-nya 10.10.10.2. Kita enter. Nah, perhatikan di sini kita dimintakan passwordnya. Di sini saya ketikkan passwordnya. Oke, ini sudah, kita telah berhasil mengcopy ke server Debian-nya. Di sini perhatikan bahwa number of key update 1. Jadi kita telah berhasil menambahkan atau mengcopy id rsa.pub atau public key-nya ke server Debian-nya. Nah, di sini kita akan coba login menggunakan ssh, kemudian kita masukkan user Debian-nya,
lalu IP-nya 10.10.10.2 min P, kemudian portnya 2211, lalu kita enter. Nah, di sini kita dimintakan password dan ini kita masukkan password dari passphrase-nya. Kemudian unlock. Nah, oke, perhatikan di sini kita telah berhasil meremote atau login menggunakan server 1 Debian. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang ke-6, yaitu konsep auto-reset case. Nah, jadi di sini saya analogikan sebagai private key sebagai kuncinya, kemudian public key itu sebagai gemboknya. Nah, jadi pada server Debian, dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya. Sehingga nanti yang bisa login atau meremote server Debian-nya hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat. Nah, di sini kita berada pada server 1 Debian. Kita clear saja. Jadi kita ingin membuat private key dan public key itu menggunakan command ssh strip keygen. Kemudian untuk mengkopinya, atau di sini saya coba ls-a. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat directory .ssh. Kita buka terminal satu lagi. Nah, di mana pada Nadia Client atau Ubuntu Client, di sini kita coba ls-a. Perhatikan bahwa di sini tadi terdapat directory .ssh. Jika kita buka atau kita lihat di ls.ssh, perhatikan di sini tadi ada yang namanya id rsa dan id rsa.pub. Ini public key. Nah, sebelumnya kita mengetikkan komen ssh strip copy strip id min p. Nah, di sini portnya berapa dan kita masukkan usernya, lalu IP-nya. Jadi komen ssh strip copy strip id ini untuk mengcopy id rsa.pub. Ini digunakan untuk mengcopy publiknya dan nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada directory auto-reset. Di sini kita coba buka directory .ssh-nya. Jadi ls.ssh. Perhatikan bahwa di sini ada auto-reset underscore case. Jadi pada ls.ssh itu terdapat file yaitu auto-reset case, mana auto-reset case ini ialah public key yang tadi di-copy dari Nadia Client atau Ubuntu Client ke server Debian-nya. Di sini jika dicoba cat.ssh slash auto-reset underscore case, enter. Perhatikan ini adalah public key yang di-copy dari Ubuntu kliennya. Jadi di sini ada ssh strip rsa, kemudian a 4 kali, b3, dan diakhiri dengan Nadia Client atau Ubuntu kliennya. Jadi pada analogi ini diibaratkan bosnya. Sedangkan jika kita coba pada Nadia Client, di sini kita coba buka file ini, id rsa.pub, atau file public key-nya jadi cat.ssh slash id underscore rsa.pub. Lalu kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini juga sama, yaitu diawali dengan ssh strip rsa, lalu a 4 kali, b3n, lalu diakhiri dengan Ubuntu kliennya. Nah, jika kita cek topologinya, jadi pada Ubuntu kliennya itu dia memiliki private key yang digunakan untuk membuka gembok dari public key-nya. Jadi pada Ubuntu kliennya dia memiliki private key yang disimpan pada rsa.pub. Kemudian kita copy pada server Debian-nya, sehingga pada server Debian itu dia memiliki gembok yang isinya public key yang sama dengan private key-nya. Jadi hanya bisa diakses dengan private key yang sama. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Nah, di sini saya buka tab baru lagi. Kemudian di sini saya coba masuk ke ssh, kemudian kita masuk ke server Ubuntu-nya. IP-nya min p, portnya
Lalu kita enter. Di sini saya coba buka Nadia kliennya terlebih dahulu. Nah, di sini perhatikan bahwa kita coba ls.ssh, kita enter. Maka perhatikan di sini terdapat yang namanya id_rsa dan id_rsa.pub. Nah, yang pub ini ialah public key-nya. Jadi nanti kita akan coba mengcopy private key-nya ke server Ubuntu-nya. Nah, jadi untuk public key-nya ini kita bisa kopikan ke banyak server. Nah, nanti akan coba kita kopikan ke Ubuntu-nya. Untuk sebelumnya, kita cara mengkopinya menggunakan ssh strip copy strip id. Nah, ini kita akan coba mengcopy public key-nya secara manual. Di sini jika coba kita cek ls.ssh, oke, di sini terdapat auto-recite case. Jika kita coba buka cat.ssh/auto-recite_case, kita enter. Nah, perhatikan di sini tidak ada, kita ls-a, enter. Perhatikan bahwa di sini terdapat direktori .ssh. Jika kalian belum punya .ssh itu, kalian bisa buat dulu file direktorinya secara manual menggunakan komen mkdir.ssh. Kemudian nanti jika sudah ada, kalian bisa auto reset case-nya. Nah, di sini kita akan coba mengcopy public key-nya dari Nadia client atau Ubuntu client ke auto reset case-nya nano.ssh/auto-recite_case. Kita enter. Nah, di sini masih kosong. Maka di sini kita bisa kopikan public key-nya. Kita copy saja. Nah, untuk public key itu tersimpan pada id_rsa.pub. Jadi di sini kalian bisa buka id_rsa.pub-nya. Enter. Nah, di sini kalian bisa copy public key-nya. Kemudian pastekan ke nanonya. Nah, oke, di sini memanjang ya teman-teman, walau terlihat pendek. Nah, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita coba ls-a, kita enter. Nah, kemudian kita coba buka cat.ssh/auto-recite_case, kita enter. Oke, perhatikan di sini memiliki public key-nya. Nah, maka nanti pada Nadia client kita akan coba SSH ke Ubuntu servernya. Jadi SSH kemudian usernya. Nah, di sini kita akan coba masuk apakah dia bisa login menggunakan private key dan public key-nya. Lalu IP-nya. Lalu port-nya. Kita enter. Nah, perhatikan dia di sini tidak dimintakan password. Jadi dia menggunakan autentikasi private dan public key. Jadi sekarang kita telah login atau telah berhasil meremote server 2 Ubuntu menggunakan autentikasi private dan public key. Maka langsung saja kita menuju materi yang ke-8, yaitu private public key pada Windows Part 1. Nah, nanti kita akan coba membuat private dan public key pada host OS kita atau pada Windows kita. Nah, kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian-nya, sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS-nya. Nah, jadi sebelumnya jika kita ingin membuat public atau private key, kita menggunakan command ssh strip keygen. Berarti pada Windows ini command ssh strip keygen ini akan bisa atau tidak akan berfungsi. Nah, maka nanti pada host OS kita akan install terlebih dahulu Putty Generator. Di sini kita buka browsernya atau kita buka Chrome-nya. Lalu kita ketikkan download Putty. Kita enter. Ini yang paling atas, kita bisa klik saja. Kemudian kita pilih download Putty. Nah, kemudian di sini kalian bisa scroll ke bawah dan cari Putty Generator. Nah, seperti ini. Ini Putty Gen atau Putty Generator, dan pilih yang 64 bit ya teman-teman, ke atas. Lalu kita download ini. Nah, ini sudah. Oke, kita buka. Nah, oke, di sini lalu kita bisa langsung saja generate. Lalu ada tulisan please generate some randomness by moving the mouse over the blank area.
Jadi di sini kita harus menggerakkan mouse kita. Nah, di sini kita gerak-gerakan saja sampai selesai. Nah, kemudian di sini kita harus menambahkan namanya key passphrase. Sama seperti sebelumnya, key passphrase itu digunakan untuk mengamankan private key kita. Jadi agar tidak sembarangan orang bisa menggunakan private key kita. Nah, nanti jika orang atau kita ingin menggunakan private key, maka perlu password, yaitu passwordnya ialah password dari passphrase-nya. Di sini saya coba contohkan. Di sini 1 2 3 4 5. Lalu confirm juga 1 2 3 4 5. Lalu di sini kita bisa save public key. Kemudian di sini saya simpan di data lalu SSH. Misal namanya public key saja. Kita save. Lalu kita save private key. Di sini kita akan coba mengcopy public key-nya ini ke dalam router Debian-nya. Di sini saya bisa tuliskan private key. Kita save. Di sini kita coba cek pada foldernya. Nah, nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ini ke dalam router Debian-nya. Nah, maka di sini kita akan meremote router Debian-nya menggunakan putih. Di sini kita akan coba memasukkan IP dari router Debian-nya yaitu 192.168.137.10. Kemudian portnya 22. Lalu kita open saja. Lalu accept. Lalu kita masukkan usernya. Lalu passwordnya. Lalu kita coba ls-a. Nah, perhatikan bahwa di sini belum ada yang namanya .ssh ya teman-teman. Maka kita perlu membuat file atau directory .ssh terlebih dahulu. Kemudian jika kita cek ls-a, perhatikan bahwa di sini terdapat file directory .ssh. Kemudian di sini kita bisa nano dan kita akan coba menambahkan auto-reset case .ssh/auto-reset_case, enter. Nah, di sini masih kosong. Nah, di sini kita bisa buka file public key-nya yang sudah di-generate, kemudian klik kanan. Nah, di sini kita open with, lalu kita pilih notepad. Nah, di sini kita perlu mengcopy nama public key-nya. Nah, untuk begin ini atau komen ini tidak perlu, jadi kita hapus saja. Nah, lalu yang akhir juga kita hapus saja. Sepertinya ini belum tersambung, ini kita backspace terlebih dahulu. Di sini baru kita copy. Lalu di sini kita paste seperti ini, Ctrl X, Y, enter. Oke, jika sudah kita bisa langsung tutup putihnya, close. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini kita akan coba masuk ke SSH. Lalu di sini ada out. Lalu yang ini. Oke, jadi di sini kita masukkan private key-nya. Kita open. Kemudian kita kembali ke session. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.137.10. Lalu di sini kita bisa save session. Jadi nanti jika kita keluar itu kita tidak perlu mencari atau menambahkan private key-nya lagi. Misal di sini kita tuliskan router Debian seperti ini. Lalu kita save. Jadi jika kalian ingin login, kalian hanya perlu mengetikkan router Debian. Kemudian kita open, kemudian masukkan usernya. Di sini masih dimintakan password, jadi dia belum pakai yang namanya private atau public key. Langsung saja kita menuju materi yang ke-9, yaitu public key pada Windows Part 2. Nah, di sini kita enter saja, kemudian kita akan menyimpan public key-nya atau mengkopinya ke nano, kemudian auto reset keys. Di sini langsung saja nano.ssh/auto-reset_keys, enter. Lalu kita buka file SSH di folder. Di sini kita bisa kopikan file dari public key-nya with. Lalu kita pilih notepad. Nah, setelah kalian copy, kemudian di sini kita tambahkan SSH/RSA seperti ini. Lalu baru public key-nya, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Kita exit putihnya.
Lalu buka lagi seperti ini, lalu masukkan IP-nya 192.168.137.10. Nah, kemudian pada SSH, pada out, lalu di sini, lalu kita klik cari atau browse private key, lalu kita open, lalu kita kembali lagi ke session, lalu kita pilih router Debian, lalu kita open, kita login. Nah, oke, di sini dimintakan untuk menambahkan passphrase-nya. Jadi di sini kita berhasil untuk login menggunakan private dan public key karena di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Lalu kita masukkan passphrase-nya. Enter. Perhatikan di sini berhasil meremote router Debian menggunakan autentikasi public dan private key. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ke-10, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Nah, perhatikan bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dari host OS, kemudian ke router Debian, atau dari klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Nah, di sini bagaimana caranya host OS ini bisa meremote server Debian maupun server Ubuntu. Nah, karena jika kita coba cek ping pada CMD, kita coba ping 10.10.10.2, enter, maka ini tidak bisa ya teman-teman. Lalu kita coba ping 10.10.10.3. Nah, maka ini juga tidak bisa. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meremote dari host OS ke server Debian maupun server Ubuntu? Caranya kita dengan menggunakan router Debian. Nah, jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih Debian, dan dari Debian baru kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Nah, karena jika kita lihat server Ubuntu dan server Debian itu memiliki public key yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public key server Debian maupun server Ubuntu, dia itu sama seperti private key klien Ubuntu. Nah, sedangkan untuk host OS, dia hanya sama pada router Debian. Kita coba buka putihnya. Oke, di sini masih seperti sebelumnya. Di sini kalian bisa login terlebih dahulu ke router Debian, dan dari sini baru kita bisa SSH. Kemudian, misal kita ingin meremote server Debian-nya, maka yang perlu kita lakukan adalah masukkan user server Debian-nya. Nah, dia lalu add, lalu masukkan IP-nya, min p, kemudian portnya 2211, kemudian enter. Nah, di sini kita yes. Perhatikan di sini dimintakan password. Nah, karena private dan public key-nya host OS kemudian server Debian itu berbeda, di sini kita coba masukkan passwordnya. Oke, perhatikan di sini kita telah meremote server Debian-nya. Kemudian jika kita ingin mencoba meremote server Ubuntu-nya itu bagaimana? Sama halnya jika kita ingin mencoba meremote server Ubuntu-nya. Misal di sini kita bisa tambah lagi putihnya. Kemudian kita klik saja router Debian-nya, kita open. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita SSH user untuk Ubuntu-nya, lalu add, kemudian masukkan IP-nya. Kemudian portnya 2211, kemudian kita enter. Nah, di sini sama, kita yes. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, oke, perhatikan bahwa sekarang kita bisa meremote server Ubuntu maupun server Debian-nya. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ke-11, yaitu disable password authentication. Nah, oke, perhatikan bahwa jika kita ingin SSH, di sini saya coba SSH, kemudian kita ingin melakukan remote ke user servernya, nah dia dimintakan passwordnya. Ini adalah cara masuk atau cara login menggunakan user dan password. Tetapi jika kita ingat kembali bahwa metode autentikasi dengan user dan password itu kurang secure atau kurang aman. Nah, nanti kita akan coba mendisable password autentikasinya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali hanya menggunakan private dan public key-nya saja. Nah, langsung saja kita masuk ke Ubuntu kliennya. Oke, di sini kita bisa masuk ke router lebih dahulu. Nah, untuk mendisable password autentikasi, kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya. Nah, di sini caranya kita bisa ketikkan nano/etc/ssh/config. Kita enter. Nah, oke, di sini kita coba Ctrl W. Lalu kita cari yaitu password authentication. Lalu kita enter. Nah, oke, ini perhatikan di sini ada password authentication dan ada bacaan yes.
Di sini kita bisa mendisable password authentication-nya dengan mengganti yes-nya menjadi no. Kita hilangkan pagarnya dulu, lalu kita ganti no, lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, untuk Debian juga sama seperti ini. Di sini kita bisa login menggunakan router Debian-nya. Nah, lalu di sini kita coba SSH, lalu usernya, lalu masukkan IP-nya, lalu portnya, kita Enter. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini ada peringatan bahwa permission denied untuk public key. Nah, maka sekarang aturan server kita lebih aman karena pada router Debian sekarang tidak bisa login kecuali menggunakan private dan public key. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ke-12 yaitu Generated Private Public Key pada router Debian. Nah, sekarang kita akan coba membuat private dan public key pada router Debian. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang cara mendisable password authentication-nya. Jadi, sekarang pada router Debian itu tidak bisa lagi login atau meremote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Nah, jadi harus menggunakan public dan private key. Maka pada materi kali ini kita akan coba membuat private dan public key lagi. Kemudian nanti public key-nya itu akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Nah, jadi pada router Debian kita membuat satu pasang private dan public key. Kemudian public key-nya itu kita akan copy ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key, di mana public key pertama itu digunakan untuk yang private key pada klien Ubuntu, kemudian yang hijau itu digunakan agar router Debian bisa meremote server Ubuntu-nya. Nah, di sini untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru. Jadi komennya ssh strip keygen, kita enter. Nah, di sini nanti filenya akan disimpan di direktori home.ssh/idrsa. Kita enter. Kemudian di sini kita bisa mengisikan password untuk passphrase-nya. Di sini saya beri 12345. Enter. Lalu kita ketikkan lagi. Oke, berhasil. Nah, di sini kita coba ls.ssh. Kita enter. Oke, perhatikan di sini terdapat yang namanya idrsa.pub. Nah, nanti idrsa.pub ini atau public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Nah, cara mengkopinya kita bisa ketikkan cat.ssh/id_rsa.pub. Kita enter. Nah, perhatikan di sini terdapat yang namanya public key-nya. Di sini kita bisa kopikan terlebih dahulu. Jadi untuk mengkopinya kita bisa blok saja seperti ini. Kalau sudah diblok seperti ini itu tandanya sudah dikopi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke nano.ssh/authorized_case. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Nah, oke, di sini sudah tercopy. Kita Ctrl X, Y, enter. Nah, kita restart terlebih dahulu yaitu sudo systemctl restart ssh. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, sudah. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Jadi kembali ke router Debian, kemudian kita coba ssh, lalu user, lalu masukkan IP-nya, lalu masukkan portnya, lalu enter. Nah, di sini kita dimintakan untuk memasukkan kode passphrase-nya, kita masukkan, kita enter. Oke, perhatikan bahwa sekarang kita berhasil login menggunakan server 2 Ubuntu, yang mana di sini kita sudah berhasil meremote dari router Debian ke server Ubuntu. Oke, langsung saja kita menuju materi yang terakhir yaitu SSH agent SSH add. Kita sudah exit agar kembali ke router Debian. Nah, sebelumnya jika kita coba SSH, lalu kemudian usernya, masukkan IP-nya, lalu portnya, kita enter. Oke, perhatikan bahwa di sini kita diminta memasukkan passphrase-nya. Jadi di sini kita masukkan, kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Nah, tetapi jika kita coba exit, di sini misal kalian ingin coba meremote lagi, maka kita akan mengetikkan SSH user untuk Debian-nya kembali. Tapi jika kita coba enter, perhatikan bahwa di sini diminta untuk memasukkan passphrase-nya lagi. Nah, maka di sini kita bisa membuat yang namanya SSH agent dan SSH add agar nanti untuk passphrase-nya itu bisa ke save.
Nah, caranya kita bisa membuat yang namanya SSH agent dan SSH add. Nah, di sini kita bisa ketikkan SSH strip agent /bin/base, lalu kita enter. Nah, kemudian SSH strip add, lalu kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita diminta untuk memasukkan password passphrase-nya. Di sini kita masukkan. Oke, berhasil. Jika kita coba cek SSH atau kita coba meremote server Ubuntu-nya, jadi SSH user add, kemudian IP-nya -p, lalu portnya. Nah, perhatikan bahwa di sini kita langsung login. Jadi di sini kita tidak diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, jika kita exit, kemudian kita coba login kembali. Nah, perhatikan di sini langsung login. Nah, oke, mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.